Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang banyaknya kegagalan para peternak kambing maupun peternak domba ini yang tentunya perlu kita bahas karena banyak sekali para peternak ini mengalami kegagalan dalam proses peternak kambing maupun peternak domba ya. Nah, berkaitan dengan kegagalan ini tentu ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan kepada para peternak kambing maupun peternak domba yang ingin peternakannya berkembang. Tentu bapak-bapak ini, para peternak, mas-mas, kangkang ini yang tentunya harus memahami terlebih dahulu beberapa hal. Tentu dalam dunia peternakan ini yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mendapatkan untung dari peternakan kambing maupun peternakan domba. Kita pelihara kambing maupun domba itu dengan tujuan kita mendapatkan untung. Nah, kalau kita tidak mendapatkan untung, yang jelas ngapain kita peternak kambing maupun peternak domba. Nah, inilah pentingnya teman-teman, bahwa dalam hal ini kita harus terus belajar kaitannya dengan peternakan kambing maupun peternakan domba. Karena dalam konteks ini tentu kalau kita melihat hari ini, kita melihat situasi para peternak kambing maupun peternak domba ini banyak sekali yang mengalami kegagalan. Bukan hanya faktor harga, namun juga adanya banyak angka kematian di dalam kandang-kandang ini. Tentu kita juga harus belajar dan mencari tahu kenapa dalam beternak kambing maupun beternak domba ini kita mengalami kegagalan. Kita harus terus belajar di sini, karena kita tidak bisa menjadi orang yang tidak mau menerima masukan dari peternak atau kawan-kawan yang tentunya memiliki ilmu tentang peternak kambing maupun peternak domba. Kita harus terbuka dengan situasi itu, karena kita sebagai peternak tentu kalau kita tertutup seperti ini, tertutup sesuai dengan apa yang kita tahu saja, tentu saya yakin bahwa peternakan kambing, peternakan domba ini pasti gagal karena tidak mau menerima masukan, menerima ilmu-ilmu dari para peternak yang lainnya maupun dari kawan-kawan yang tahu tentang dunia peternakan kambing maupun peternakan domba. Ya, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan klik tombol loncengnya di bawah ini agar teman-teman terus bisa mengikuti channel ini, teman-teman. Baik teman-teman, ada beberapa faktor yang menjadikan peternakan kita ini gagal. Ini salah satunya. Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa kita mencari ilmu, kita sharing kepada peternak kesana kemari ini hanya untuk mendapatkan ilmu tentang dunia peternakan kambing maupun peternakan domba. Nah, mencari ilmu ini tentu bagi pemula khususnya, kalau ingin beternak kambing maupun beternak domba itu minimal dia memegang ilmu beternak dulu. Ilmu beternak dulu, mulai dari spek kandang itu seperti apa, terus bagaimana memilih bibit yang bagus, yang baik, ataupun bibit-bibit yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengembangkan peternakan kita. Nah, pentingnya ilmu ini kadangkali disepelekan oleh para peternak karena mereka menganggap bahwa mereka terjun praktek. Ini anggapan-anggapan bahwa kita tidak mau belajar dari sini. Padahal kalau kita mau belajar sangat luas tentang ilmu untuk beternak kambing maupun beternak domba. Nah, yang pertama itu soal ilmu yang tentunya kita seringkali tertutup dengan
beternak kambing maupun beternak domba. Contoh kita ambil saja kaitannya dengan pembuatan kandang kambing. Pembuatan kandang kambing ini banyak sekali teman-teman itu merasa geladakan, katakanlah panggungnya tinggi sekian, terus sanitasi ataupun penguapan udara ini juga tidak pernah kita pikirkan, bahwa dalam konteks beternak kambing maupun beternak domba ini juga memiliki amonia dalam kotorannya, sehingga jarang sekali teman-teman ini satu contoh saja bahwa banyak sekali kandang-kandang ini yang belum sesuai dengan spek, masih terlalu pendek, kadang pembersihan serindel atau kotoran kambing ini juga sebulan sekali, itu pun juga dibersihkan atau tidak, kita juga banyak sekali yang tidak dibersihkan. Padahal ketika kandang ini jorok, kandang ini kotor, kandang ini bau, banyak lalat, banyak nyamuk, ini menjadi sumber penyakit bagi kambing maupun bagi domba, sehingga rawan sekali mereka terkena penyakit di sini. Nah, ini salah satu ilmu yang harus kita pelajari, bahwa kandang kambing kita itu, kandang domba kita itu harus bersih, harus kita lakukan penyemprotan desinfektan, penyemprotan antibakteri, yang mana ini untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang masuk ke kandang kita. Kalau kita tidak mau belajar ini, ya tentu selamanya kita akan mengalami kerugian dalam proses beternak kambing maupun beternak domba. Nah, jarang sekali juga yang mau belajar kaitannya dengan pakan. Pakan ini kalau peternak-peternak kampung, peternak-peternak desa itu biasanya syukur saja memberikan pakan. Ada peternak baru, pemula, itu juga kadang membuat silase, yang namanya silase, baru membuat silase tanpa tahu bahwa silase ini memenuhi syarat nggak kalau dikonsumsi oleh kambing maupun dikonsumsi oleh domba, ada jamurnya nggak, sehingga hal-hal inilah yang menjadikan kita rugi ketika kambing maupun domba itu memakan silase yang mana ada jamurnya, ada tidak sesuai dengan speknya. Ini justru mati kambing atau dombanya. Ini kan kita sendiri yang akan rugi. Itu salah satu contoh. Nah, selanjutnya selain ilmu pengetahuan yang harus dipupuk oleh para peternak ini, banyak sekali peternak itu ambisi dalam beternak kambing maupun beternak domba. Mereka ingin mengejar untung besar tanpa memikirkan soal ilmu, tanpa memikirkan soal bagaimana pemasarannya, bagaimana hal-hal yang harus mereka lakukan dalam sehari-hari untuk beternak kambing maupun beternak domba. Ambisinya terlebih dahulu karena merasa senang melihat konten-konten YouTube ini juga menggiurkan, padahal beternak kambing maupun beternak domba itu juga tidak gampang. Kita harus memanagenya. Kita harus tahu ketika kambing ini misal matanya sakit, itu obat apa yang harus kita berikan. Terus kenapa mereka bisa sakit matanya? Ini hal-hal yang tentunya harus kita pelajari. Karena ambisi ini justru merugikan kita. Semampu kita lah untuk beternak kambing maupun beternak domba. Katakanlah kita mampu beternak 5 ekor, ya kita 5 ekor, dikembangkan dengan manajemen yang baik, dengan pola pemberian pakan yang baik. Saya yakin peternakan kambing maupun peternakan domba panjenengan semua ini akan mendapatkan keuntungan yang besar, bahkan akan berkembang. Tapi kalau karena ambisi ingin beternak banyak seperti yang ada di channel YouTube itu, ya
justru kita akan rugi karena kita tidak tahu cara beternak itu seperti apa, bagaimana mendapatkan keuntungan, malah justru kita mengalami kerugian. Ini hal-hal yang tentunya harus kita pahami terlebih dahulu kalau ingin beternak kambing maupun beternak domba. Terus sekali lagi juga kaitannya dengan pasar. Pasar ini juga teman-teman juga harus tahu, enaknya saya ini beternak kambing atau beternak domba. Kalau di tempat kalian, di tempat panjenengan semua itu semisal yang pasarnya, permintaan pasar ini menginginkan kambing, ya pelihara kambing, jangan pelihara domba. Nah, ini ada salah satu teman-teman yang komen di channel YouTube ini itu mengatakan bahwa kambingnya atau dombanya itu tidak laku. Nah, ini karena sejak awal tidak mau menentukan, tidak mau melihat pasarnya ini apa, di wilayah saya ini yang rame apa sih, yang bisa laku apa sih, kambing atau domba. Kalau kambing yang pelihara kambing, kalau domba ya pelihara domba. Kadang juga banyak sekali teman-teman yang mengejar ambisi itu karena harga tergiur dengan jenis-jenis kambing domba. Ini salah satunya yang sering kali terjadi dalam dunia peternakan kita, yang mana peternak pemula ini ambisi. Nah, ini hal-hal yang menjadikan kita gagal dalam beternak. Terus selanjutnya yang terakhir ini soal manajemen. Soal manajemen, apalagi ngomong nih manajemen keuangan yang paling rawan. Manajemen keuangan ini satu manajemen yang sangat fatal ketika ada kesalahan sedikit, Bapak Ibu. Ketika panjenengan mencampur adukkan, kuncinya hanya itu. Ketika panjenengan mencampur adukkan urusan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga yang sifatnya konsumtif, ini justru panjenengan tidak akan berkembang peternakannya, bahkan yang ada peternakan panjenengan itu akan habis. Ternak panjenengan akan habis karena panjenengan tidak mampu untuk memanage keuangan usaha maupun memanage keuangan kebutuhan keluarga. Meskipun dalam hal ini muaranya adalah soal kebutuhan rumah tangga, usaha kita muaranya memang soal kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau ingin bertahan dalam urusan beternak kambing maupun beternak domba, ya kita harus manage. Kalau panjenengan menganggap bahwa muaranya memang kebutuhan keluarga, iya memang kebutuhan keluarga, muaranya di situ. Memang ini untuk kita bisa makan, kita bisa mendapatkan untung. Tapi ketika panjenengan tidak mau memanage ini, saya yakin kambing maupun domba panjenengan akan habis. Ini. Jadi ada 4 faktor yang harus kita pelajari di awal, yang biasanya disepelekan oleh para peternak, yaitu ilmu, terus jangan pernah ambisi untuk beternak kambing. Mulailah dari semampu kita, karena beternak kambing maupun beternak domba ini juga tidak gampang. Terus manajemen keuangannya juga harus ditata. Ini yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman peternak kambing maupun peternak domba. Terus selanjutnya adalah mengenali pasar yang tadi saya sampaikan. Ini ada 4 faktor yang menjadikan kita gagal itu karena kita tidak mau mencari ilmu, tidak mau memanage keuangan usaha, itu tidak mau, karena kita merasa bahwa ya wes ini karena kebutuhan, muaranya di kebutuhan rumah tangga. Iya memang betul. Terus selanjutnya kaitannya dengan tadi ilmu, manajemen keuangan, terus pangsa pasar yang harus kita pahami,
Ini faktor-faktor yang menjadikan kita rugi, gagal dalam beternak kambing maupun beternak domba. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman para peternak kambing maupun peternak domba. Salam ngarit, sukses selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan tombol loncengnya dipencet ya. Terima kasih.